Jumpa lagi Kisana. Produsen sandal atau alas kaki Homipet baru-baru ini mengumumkan salah satu produknya, Homipet Ladies, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Keberhasilan Homipet itu untuk mengantisipasi para konsumen yang selama ini sering mengalami kondisi keselak sendal. Dengan menggunakan Homipet Ladies, mereka yang keselak sendal tidak khawatir menelan barang haram. Sebagian orang tentu bersyukur sendal-sendal yang sebelumnya diperkirakan menganut kepercayaan animisme kini sudah jelas agamanya. Mereka sudah jadi mu'alaf. Sendal yang beragama tentu saja berbeda dengan sendal yang belum beragama. Sendal-sendal yang belum beragama cenderung pasrah diajak kemana saja. Diajak ke pasar, mereka ayo. Diajak ke diskotik juga ikut. Sementara sandal yang sudah menganut agama diharapkan akan lebih tertib syariah. Sendal-sendal tersebut akan menolak jika diajak jalan ke tempat-tempat maksiat. Pelebelan halal pada sandal ini adalah langkah yang solutif dari MUI agar para ladies tidak menggoda keimanan sandal untuk diajak ke tempat-tempat yang tidak agamis. Kisana, sesuai dengan sertifikasinya, ketika pengguna sandal tersebut hendak menyimpannya, diharapkan sandal itu tidak dicampur dengan sandal-sandal lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kadar kehalalan sandal tersebut. Kisanak yang budiman, karena sampai saat ini belum ada rak sandal yang mendapat sertifikat halal, disarankan untuk sementara waktu Anda dapat menyimpan sandal tersebut di dalam kulkas. Sebab kulkas atau lemari es kini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dengan didapatkannya sertifikat halal untuk sandal, diharapkan para pengusaha kuliner tidak ragu lagi untuk menyajikan menu sambal goreng sandal, sandal cabai hijau, oseng-oseng bakyak, atau sop sandal rongsok kepada pelanggannya. Bukan hanya sandal saja, sebuah produk kuas cat juga mengumumkan mendapat sertifikat halal dari MUI. Sebelumnya, MUI juga sudah memberikan sertifikat halal kepada cat tembok. Hal ini membuat orang tidak ragu lagi menjilati tembok. Sebab baik kuas dan cat yang digunakan sudah sesuai syariah. Tembok yang dicat dengan kuas dan cat tembok yang sudah bersertifikat halal, jika dijilati, rasanya akan mirip seperti rasa odading mang oleh anjing dangar. Kita ikuti berita kedua. Berita kali ini tentang Gubernur Jakarta yang meminta kepada jajarannya untuk tidak meneruskan pengadaan toa di Jakarta. Toa tersebut tadinya ingin digunakan sebagai alat peringatan dini ketika banjir melanda Jakarta. Menurut Gubernur Jakarta Anies Baswedan, toa-toa yang sudah ada sekarang dapat dimuseumkan secepatnya karena sudah tidak berguna apa-apa. Padahal Kisana melihat bentuk toa yang seperti ember, sebetulnya alat tersebut masih bisa digunakan untuk menyerok air saat banjir. Alangkah mubazirnya jika alat semahal itu harus dimasukkan gudang barang rongsokan. Jikapun Pemda DKI Jakarta sudah tidak membutuhkan toa tersebut, mungkin mereka bisa menghibahkannya ke Pemda Depok. Di Depok, toa-toa itu akan sangat bermanfaat untuk menyetel lagu yang dinyanyikan oleh wali kota asal PKS di setiap lampu merah. Gunanya untuk menghalau macet. Hati-hati di jalanan, jangan ugal-ugalan. Bila naik kendaraan, jangan kebut-kebutan. Memang soal pengadaan lalu membuang barang sudah sering menjadi kebiasaan Pemda DKI. Kita ingat, beberapa waktu lalu, jalur sepeda yang baru saja dibangun, kemudian dirombak lagi untuk dijadikan trotoar. Hal ini mungkin dilakukan agar serapan anggaran Pemda DKI bisa maksimal. Intinya Kisana,
Yang penting anggarannya terserap. Kalau soal kegunaan, bisa belakangan. Sekali lagi Kisanak, langkah ini memang odading banget bagi penduduk DKI. Rasanya seperti ada anjay-anjaynya. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dia karena lamun teu ngadahar dading Mang Oleh. Maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Dengan dimuseumkan toa-toa tersebut, kini DKI Jakarta kehilangan ciri khasnya. Kisanak, DKI Jakarta tanpa toa persis seperti ambulan tanpa nguing-nguing. Kisanak, kita ikuti berita selanjutnya. Sebuah berita menghebohkan belakangan ini menghiasi media sosial. Isinya mengenai tewasnya imam besar FPI Rizik akibat tertabrak onta dalam sebuah event balapan di Saudi Arabia. Namun demikian, menurut media pikiran rakyat, berita tersebut hanya hoak belaka. FPI sendiri dalam statementnya mengutuk dan hendak mengejar penyebar berita hoax tersebut. Menurut juru bicara FPI, Munarman, kondisi Rizik kini baik-baik saja, bukan terluka akibat ketabrak onta. Rizik tidak tertabrak onta, tidak keserempet onta yang ngamuk, juga tidak dicium onta sama sekali. Tentu saja FPI marah dengan adanya berita bohong tersebut. Sebab dengan hadirnya berita hoax tersebut, bukan saja merugikan Rizik, juga merugikan nama baik onta. Sehingga orang banyak salah sangka terhadap hewan tersebut yang bisa diartikan tidak berhati-hati dalam balapan. Kisanak, kita tahu meski dalam balapan, onta juga tetap memegang teguh prinsip orang Jawa. Alon-alon asal kelakon atau biar lambat asal selamat. Jadi Kisanak, mana mungkin onta-onta itu dengan sengaja sambil bernyanyi dan sepenuh hati menabrak Rizik sampai tewas. Kita setuju dengan FPI untuk mengusut penyebar berita bohong tersebut. Sebab kasihan onta yang tidak bersalah apa-apa jika difitnah begitu. Dengan adanya sikap tegas FPI itu, kita berharap onta-onta di Saudi tidak mengalami cedera apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita juga berharap onta-onta itu diberikan ketabahan dalam menghadapi badai fitnah seperti saat ini. Bagi onta, ini semua adalah cobaan. Ini adalah sekedar cobaan. Mereka harus tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Ho, adalah Dia di atas segalanya. Dududu. Kisah, kita tutup berita kali ini dengan pepatah ikan hiu makan ternak. I love you so much. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja. Hai onta. Terima kasih.